Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas ya. Setelah sepekan, bahkan lebih dari sepekan ya, tidak take live, tidak ambil video ya. Ada sekali pernah ambil video ketika saya di kamar. Saya take video lagi, Sobat Era sekalian, dan ini ya separuhnya mungkin uji coba juga, karena akhirnya saya memutuskan untuk memberikan ruang saya kepada Kul Haya, jadi grup musik religi yang kebetulan dimotori atau digawangi Ustadz Dewa, dan akhirnya ya RH fasilitasi lah untuk latihan. Jadi kalau ada suara mereka sedang latihan, mohon maaf, tapi mudah-mudahan tidak begitu kuat, Sobat Era sekalian ya. Coba kita ngomong soal yang terkait dengan, tapi mudah-mudahan tampilannya masih bisa kita perbaiki nanti ya. Kita Sobat Era sekalian, coba sekarang kita lihat yang terkait dengan isu yang sangat dimasalahkan, yaitu soal penundaan pemilu. Jadi saya agak ngeblank juga. Jadi Sobat Era sekalian, kalau sakit saya lama biasanya recovery-nya ya, bisa 10 hari, bisa setengah bulan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Sobat Era sekalian mau mendengarkan orang yang baru sembuh dari sakit ini. Coba kita bacakan ya. Ternyata ini ada isu bahwa tangan pemerintah sendiri di balik desain tunda pemilu 2024. Saya mengatakan bahwa kalau kita bicara tunda pemilu itu nggak ada dasar hukumnya. Tapi kalau percepat pemilu, itu ada. Terutama kalau kita bicara tentang pilpres. Karena pilpres itu ya, kita tahu bahwa ada mekanisme yang memungkinkan pilpres bisa dipercepat kalau seandainya presiden dan wakil presiden berhalangan tetap atau diberhentikan, digantikan triumvirat selama waktu 60 hari, kemudian MPR kemudian akan memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden ya. Jadi bukan pemilu dalam pengertian pemilihan umum, tetapi pemilihan presiden dan wakil presiden. Tapi kalau kaitannya masa jabatan, saya mengatakan masa jabatan itu bisa diperpendek, tapi nggak bisa diperpanjang. Kenapa? Karena konstitusi mengatur demikian. Jadi masa jabatan presiden itu 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Tetapi di tengah jalan presiden bisa juga diberhentikan atau mengundurkan diri, berhenti atau diberhentikan. Jadi begitu ya Sobat Era sekalian. Senang sekali bisa menyapa kembali Sobat RH ya. Kita volumenya kecil amat katanya. Jadi Sobat RH sekalian ya, saya kebetulan berubah semuanya, settingan berubah ya, alat-alatnya berubah karena saya saya dedikasikan untuk latihan grup religi Kul Haya ini, dan juga barangkali nanti Ogi official ya. Coba kita bacakan. Suara oke sudah ya, atau masih suara masih kecil katanya ya. Assalamualaikum, hadir sehat selalu Bung Refli Harun. Assalamualaikum Bang, sehat-sehat Pak RH. Waalaikumsalam, salam 0%, sehat terus Bung. Apa kabar Bang Refli, kemana aja sekarang? Berita dalam dunia sangat menggetarkan hati ya, karena saya sakit ya. Dicari kriteria pemimpin, salam 0%, semangat Bang. Ide orang-orang yang rakus kekuasaan, assalamualaikum. Volumenya kecil amat Bang, suaranya kurang kencang. Assalamualaikum, mudah-mudahan oke ya, mudah-mudahan suaranya sudah kencang Sobat Era sekalian. Coba kita bacakan ya. Dan mohon maaf ya, karena saya masih tidak terlalu sehat sebenarnya, tapi saya coba saja. Tangan pemerintah di balik desain tunda pemilu 2024 sebagaimana dilansir oleh cnnindonesia.com.
Jakarta, CNN Indonesia, 4 pejabat Trust Partai Amanat Nasional datang ke rumah dinas Zulkifli Hasan di Kompleks Widya Chandra, Jakarta pada 13 Februari lalu. Mereka diundang untuk membicarakan topik yang sangat serius, penundaan pemilu 2024 atas arahan seorang menteri koordinator di Kabinet Indonesia Maju ya. Menteri koordinator itu ada 4, yaitu Menko Polhukam Mahfud MD, kemudian Menteri Sumber Daya Manusia, Pembangunan Sumber Daya Manusia Muhadjir Effendi, Menteri Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan Menko Perekonomian Insinyur Hartarto. Kita tidak tahu yang mana. Meja makan panjang dipilih, tuan rumah dan tamu saling duduk berhadap-hadapan. Para tamu mengatur kursi senyaman mungkin, tak mau sampai mengganggu pembicaraan yang sangat penting. Diminta menteri tunda pemilu. Menurut sumber cnnindonesia.com, saat berbincang dengan petinggi PAN, Zulhas menceritakan pertemuannya dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan beberapa waktu lalu. Zulhas mengaku diundang Luhut khusus membicarakan usulan penundaan pemilu dan Pilpres 2024. Oh, rupanya Luhut ya. PAN diminta untuk mendukung dan harus disampaikan ke publik oleh Ketua Umum dalam rapat koordinasi nasional pemenangan pemilu PAN yang digelar 15 Februari lalu. Luhut mengklaim Presiden Jokowi sudah setuju. Allahu Akbar ya. Rupanya tugas Menko Maritim Investasi salah satunya adalah soal pemilu juga. Zulkifli lantas meminta pendapat dari elit partainya. Salah satu petinggi PAN yang hadir membeberkan, Zulkifli bertanya apakah tepat jika PAN menjadi partai pertama yang melontarkan usulan penundaan pemilu 2024 di forum Rakornas pemenangan pemilu partai. Semua petinggi PAN yang hadir di rumah Zulhas sepakat tidak terburu-buru menyampaikan usulan tersebut dan perlu membahasnya bersama pengurus lainnya. cnnindonesia.com mengkonfirmasi Zulhas terkait pertemuannya dengan Luhut Binsar Panjaitan, namun Zulkifli enggan menjawab gamblang. Saya komunikasi biasa-biasa saja dengan Pak Luhut, kata dia di DPR Jumat lalu. Artinya pertemuannya tidak didinai, tapi materinya yang belum jelas. Sepekan kemudian pengurus PAN kembali menggelar pertemuan pada 2-3 Februari. Kali ini digelar di salah satu restoran milik putra Ketua Dewan Kehormatan PAN Sutrisno Bachir di kawasan Senayan. Salah satu pengurus PAN yang hadir bercerita di tengah jamuan, Zulhas pamit karena ada pertemuan mendadak dengan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto. Zulhas lalu kembali dan menceritakan hasil pembicaraan dengan Erlangga kepada pengurus PAN yang masih berada di restoran. Erlangga, kata Zulhas, menegaskan dukungan Golkar atas penundaan pemilu 2024 dan akan menyampaikan saat kunjungan kerja ke Riau 24 Februari. Allahu Akbar ya. Kok gitu-gitu amat kekuasaan. Erlangga juga meminta Zulhas segera bicara terbuka atas nama PAN mendukung penundaan pemilu 2024. Erlangga pun meyakinkan bahwa Presiden Jokowi telah memerintahkannya untuk mendorong penundaan pemilu 2024. Saat dikonfirmasi, Zulhas mengakui ada perbincangan dengan Erlangga soal penundaan pemilu 2024. Saya komunikasi dengan Pak Erlangga tapi enggak ada settingan kami bertiga bicara berbarengan ya, kata dia. Kader PAN setuju. Para pengurus PAN yang ada di restoran satu persatu melontarkan pandangannya atas usulan penundaan pemilu 2024. Salah satu yang menolak adalah mantan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa. Masih menurut sumber cnnindonesia.com, Wali Kota Bogor Bima Arya turut mempertanyakan cara dan landasan hukum penundaan pemilu. Namun Zulhas bersikeras jika kesepakatan politik tercapai pasti akan ditemukan jalan untuk penundaan pemilu. Menjadikan presiden seumur hidup saja kalau kita pakai alasan bisa juga tetap ya. Jadi bukan begitu cara bernegara ya. Karena Bung Karno pernah ditahbiskan menjadi presiden seumur hidup ya. Bima Arya tidak membantah saat dikonfirmasi perihal sikapnya dalam pertemuan, namun ia enggan menjelaskan lebih detail. Kami saat itu membahas berbagai macam survei tentang PAN, tapi salah satu agendanya menyentuh soal usulan penundaan pemilu, kata dia saat dihubungi. Sementara Ketua DPP
Bidang Pemenangan Pemilu PAN Yandri Susanto mengkonfirmasi bahwa wacana penundaan telah menjadi kesepakatan bersama, bahwa usulan penundaan pemilu itu semua sudah didiskusikan, dibahas, diputuskan di internal partai, kata dia. Lalu pada 25 Februari sebelum sholat Jumat, Zulhas bersama beberapa pengurus PAN menggelar konferensi pers di DPR. Zulhas secara gamblang menyampaikan sikap resmi PAN agar pemilu 2024 ditunda. Salah satu sumber cnnindonesia.com di lingkungan pemerintah menyatakan bahwa misi penundaan pemilu 2024 sebenarnya sudah diupayakan sejak lama, bukan hanya baru-baru ini. Alasannya ada sejumlah program pemerintah yang belum rampung akibat pandemi COVID-19. Salah satu yang jadi alasan adalah proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Misi memunculkan isu penundaan pemilu 2024 juga didasari big data dari jutaan percakapan media sosial. Diklaim ada begitu banyak, bahkan mayoritas di media sosial yang mendukung jika Presiden Jokowi lanjut menjabat, ya. Valdo Maldini sebut pemerintah tak terlibat gerakan tunda pemilu, ya, kata dia. Setelah itu baru diatur siasat siapa saja tokoh yang perlu bicara di depan publik. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sudah menyampaikan pada 10 Januari lalu. Dia mengklaim usulan itu aspirasi dari pengusaha. Lalu dilanjut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, serta Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto. Menurut sumber cnnindonesia.com, hulu dari semua arahan kepada partai politik bersumber dari Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan. Juru bicara Luhut Binsar Panjaitan yakni Jody Mahardi lantas angkat suara. Dia mengakui bahwa Luhut memang sering bertemu dengan tokoh politik. Namun ia menampik usulan penundaan pemilu 2024 didesain oleh Luhut. Pak Luhut kan sering bertemu dengan berbagai tokoh politik. Itu mungkin dilakukan Pak Luhut untuk membrief perkembangan terkini. Tapi setahu saya tidak ada pembahasan atau perpanjangan itu dari ide Pak Luhut, itu nggak ada, katanya. Tapi setahu saya tidak ada pembahasan atau perpanjangan itu dari ide Pak Luhut. Itu nggak ada, kata dia kepada cnnindonesia.com, ya. Jubir memang begitu. Jody menjelaskan bahwa pertemuan Luhut dengan petinggi-petinggi partai politik adalah hal yang wajar. Selain silaturahmi dengan partai koalisi pemerintah, kata Jody, Luhut pun terbuka dengan pihak oposisi. Pak Luhut mengamati saja bagaimana perkembangan aspirasi di masyarakat, tapi bagaimana posisi beliau dalam isu itu saya nggak tahu, kata Jody. Lebih baik bilang nggak tahu, ya, daripada membantah tapi sebenarnya bantahannya juga tidak tahu juga. Sama-sama tidak tahu, ya. Sobat era sekalian, inilah satu komentar yang paling gampang adalah kekuasaan itu nikmat, ya. Karena itu orang yang berkuasa ingin kalau bisa ya selama-lamanya di sana. Dan ini adalah manusiawi. Hal yang paling ya sering terjadi. Ya. Karena itu tidak boleh kemudian kita membiarkan hal seperti ini berlangsung. Karena kalau tidak ada penghormatan terhadap konstitusi sebagai sebuah rule of the game, maka yang terjadi adalah negara dibangun berdasarkan kesepakatan elit. Kalau sudah kesepakatan elit, ya maka yang paling enak yang akan dipilih. Nah, ini yang sebenarnya rasanya tidak fair gitu, ya. Gitu. Jadi tidak fair terutama bagi rakyat Indonesia. Karena yang berhadapan sesungguhnya adalah mereka yang berkuasa di eksekutif dan legislatif, karena nikmat kekuasaan itu difasilitasi negara, dengan rakyat yang barangkali ingin melihat adanya pergiliran kekuasaan atau kekuasaan tersebut digilirkan sesuai dengan agenda yang ada selama ini, ya. Oke, coba kita bacakan sedikit, ya. Saya tidak bisa lama-lama terlalu kencang karena tadi saya katakan saya masih dalam recovery, ya. Sungguh liciknya cara-cara yang dipakai rejim ini dalam berpemerintahan, berbangsa dan bernegara. Rakyat dianggap kambing conge, ya. Kemudian suara udah besar, ya. Mudah-mudahan suara besar.
Pak Repli mau bahas Formula E lagi nggak? Nanti kadrun kepanasan. Kayaknya Wan Abud korupsi tuh. Allahu Akbar ya. Jadi kalau korupsi ya silahkan saja. Negara ya. Luar biasa saudara sekalian. Ya, saudara sekalian, saya tidak bisa lama-lama ya, apalagi ya. Indonesia tinggal nama kalau Jokowi masa jabatannya diperpanjang. Kemudian saya orang PAN turunkan Zulkifli Hasan sama kroninya. Kalau sudah begini hancur PAN. Zulkifli jangan hanya menjual ayat. Kemudian apalagi ya, banyak yang spam ini ya. Apapun yang terjadi soal pemilu bukan kemauan Presiden Jokowi. Apa pembenci Presiden Jokowi sudah sadar dan insyaf ya. Itulah kalau bernegara kita pakai perasaan. Bernegara itu pakai konsep, pakai gagasan, pakai konstitusi ya. Jadi kita bicara bukan soal benci dan tidak benci, suka dan tidak suka. Siapapun ya, mau Presiden Jokowi, Presiden SBY, Presiden siapapun, masa jabatan itu dibatasi 2 kali 5 tahun saja maksimal ya. Oke. Itu saja sobat era sekalian ya. Saya harus recovery ya. Mudah-mudahan dan jangan lupa sobat era sekalian nonton Anifa Suryani di Refli Harun Podcast ya, dan juga nanti ada juga Miing gitu pukul 5 ini ya, pukul 5 ini Miing dan Anton Permana. Jadi selain Refli Harun Channel ada Refli Harun Podcast yang saya katakan didedikasikan untuk long interview ya. Mudah-mudahan jangan lupa juga Ogi Official sobat era sekalian ya, dan juga akun Naufal ya. Jadi ada beberapa akun yang memang berkolaborasi atau dinaungi oleh Refli Harun Channel. Refli Harun Channel sendiri, Refli Harun Podcast, Ogi Official, akun Naufal, dan satunya lagi sebenarnya ada Yuyun Hairunisa Official yang kurang aktif. Jadi ada kurang lebih 5 channel ya yang kita buat. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.